Ini perlah. Terus ini dikasih alas. Masanya begini, bukan begini. Ini untuk penggunaan air, posisi di atas ya untuk memberi kenyamanan supaya ibunya tidak merasa. Oke, posisikan ibunya sesuai dengan posisi yang Mbak kehendaki. Oh, kemudian disampaikan kepada ibunya. Ono sing pegang checklist satu ya, nanti kalau 2 hari kelewatan, oke? Baik, Bu, tadi sudah saya lakukan konseling. Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan metode penggunaan implan. Ibu sudah menyetujui setelah tadi sudah saya lakukan penapisan dan ternyata Ibu boleh atau sejauh ini bisa menggunakan implan. Nah, saat ini apakah Ibu sudah siap untuk saya pasang implan? Sudah ya? Terus Bapaknya sudah menyetujui kan Bu ya? Udah, oke. Kalau memang sudah setujui, saya minta bantuannya. Ini ada inform konsen Ibu, kasih inform konsen. Inform konsen ini berisi tentang penggunaan implan yang akan Ibu gunakan selama 3 tahun ke depan. Kemudian nanti apabila ada efek samping dan segala sesuatu yang tidak nyaman terkait penggunaan alat kontrasepsi, Ibu akan menghubungi tenaga kesehatan untuk meminta solusi, gitu ya. Kemudian ini juga sudah tertera nanti untuk masa penggunaan dari implan adalah selama 3 tahun dan ini harus disetujui oleh suami. Di sini silakan Bu ditulis identitas Ibu, nama dan menyetujui metodenya apa, kemudian malang Ibu, tanda tangan, suami, kemudian bidan yang memasang, gitu ya. Oke Bu, baik, untuk informasinya sudah, silakan Ibu berbaring ya Bu ya di tempat tidur. Tadi sudah saya tanyai yang tidak aktif, lengan yang tidak aktif digunakan adalah lengan kiri, maka Ibu nanti saya pasang di lengan kiri Ibu ya. Oke. Nah, untuk menyiapkan tempat pemasangan, area pemasangan, silakan Ibu ke kamar mandi, cuci lengannya bersih Bu, sampai ke sini. Ya, dilingkis saja bajunya sampai ke atas. Kemudian dicuci bersih menggunakan sabun, sudah saya sediakan sabunnya di kamar mandi. Setelah itu silakan dilap dengan tisu ya Bu. Kemudian silakan datang ke tempat sini. Enggak dilap juga enggak apa-apa, nanti akan kering sendiri sampai sini ya. Oke, silakan. Ibu silakan cuci lengan sementara saya akan menyiapkan alat ya. Oke, Mbak silakan menyiapkan alat. Sama yang mungkin disiapkan adalah ini, seharusnya Bapak baru membuka ini sekarang. Kemudian ini dipotong apa enggak? Saya mirip ya, dipotong ya. Oke, Wari tadi bilang ini adalah 1/1%. Kalau dia tertulis berarti Bapak harus menyiapkan nanti harus di oplos ya. Terus Mbak silakan menggunakan APD. Prinsip penggunaan APD adalah Mbak gunakan APD dulu sebelum cuci tangan atau cuci tangan dulu sebelum melepas APD. Sehingga pada saat cuci tangan Mbak harus masih dalam kondisi menggunakan APD. Terus apakah masih cukup di badan saya? Cuci tangannya memori ya. Sudah cuci tangan non? Setiap langkah ya. Nanti kalau balik pakai basah. Kemudian gunakan 1 teaspoon dulu. Tadi sudah
kasih alat suntik, jarum suntik sudah kita lepaskan ya, terus midopain sudah kita buka, berarti Mbak tinggal nyedot saja. Prinsip Mbak kalau ini begitu sekali dibuka langsung diputar terus dirapkan ya, jangan ke arah kiri tapi ke arah kanan dirapkan ya. Terus ambil ini ya, ini untuk kainnya, Mbak sedot one hand, pas masukkan ke mana itu ampul. Begitu sudah masuk ke dalam sana silakan disedot. Jadi jangan sampai Bapak nyedot dalam kondisi Bu tali semuanya. Oke, ini sudah selesai. Saya ambil, sudah masuk. Jadi jangan nyedotnya begini. Bahaya. Kenapa? Saat kondisi darurat ya, nanti kena tangan-tangan semua. Nah, itu menyebabkan tidak ada pencegahan infeksi. Oke, ini sudah masuk. Kemudian setelah itu Mbak boleh, mohon maaf tadi saya lupa belum ngemal ini harusnya dimal dulu. Oke, kalau itu sudah dilakukan dimal itu digambar posisinya adalah di lengan nih sini, apa namanya, fossa cubiti ya. Nah 8 cm dari fossa cubiti ini 0, ini 0 kemudian ke sini 8 begini. Jadi artis dari 8 ini kemudian dititik, kemudian titik ini diarahkan ke 8. Paham? Oke. 0 misalkan ini lengannya ini ya, sini ya. Nih. 0 misalkan ini. Seret. Ini 8-nya itu di sini. Misalkan di sini ya. Terus ini karena ini patungmu ki wis ana bolongane, misalkan ini 8-nya di sini. Oke, titik. Dari 8 inilah yang menjadi senternya insisi. Plek, kemudian di titik. Coba biar enggak buat lubang baru. Seret. Paham? Diulangi lagi. Nyari tempat yang baik. Katakanlah 8-nya ini kan nggak nyampe ya, 8-nya di sini misalkan. Nah, ini di titik 8-nya ini. Tek, kemudian baru sini. Nah, dimal ya. Dapat. Sudah dimal, sudah dipasang ini. Kemudian silahkan Mbak ke alat ini tadi. Kemudian usahakan untuk duduk. Mana pemasangan ini butuh waktu, Mbak boleh duduk. Kemudian dicek lagi alat-alatnya sudah masuk semua, sudah ditarik untuk hidup kainnya. Nantilah kamu praktek heskumu nggak kayak gini Rek. Ini kan heskum untuk belajar ya. Untuk kalau kamu betul-betul sudah punya PMB, ya heskumu yang bagus ya, yang sampai ke sini, yang tebal ya. Terus begitu sudah selesai, silakan dilakukan apa? Bu, saya mulai proses ya. Dilakukan pemberian antiseptik. Ini dikasih apa namanya? Itu tadi. Kalau Mbak mau mendekatkan silakan didekatkan titiknya. Kalau enggak apa-apa. Nih dari puncak insisi seret diameter sampai keluar. Nah, sampai keseluruhan. Ya. Oke, mau lagi silakan. Kalau nggak mau, ini kok cuma 2 diversinya toh kurang biasanya ya. Gitu ya intinya ya. Usahakan sampai habis. Kemudian setelah ini menunggu kering, Mbak silakan melakukan pemasangan. Duduknya dipasang.
Nah, ini namanya duk lubang. Duk lubang. Duk lubang steril. Ini steril. Karena ini steril, Mbak boleh katakanlah ya mau meletakkan kasa misalkan sembari saya bekerja kok begini-begini kok angel nggak apa-apa. Selama ini steril. Paham ya? Karena kalau begini kan akan jauh. Mbak bekerja silakan boleh. Nanti sesekali menaruh di sini. Nanti kita ambil lagi untuk mengusap darah yang keluar. Gitu ya. Oke. Begitu sudah. Nanti silakan Mbak melakukan apa namanya insisi. Oke, sambil ada yang checklist dulu ya. Oke. Ini oh ya sorry, anestesi dulu. Oh, ngono kuwi lho Pak Rini. Oke, anestesi. Nah, Mbak, di anestesi. Lepas prinsip anestesi diberikan secara intrakutan di area insisi sebanyak 0,3, kemudian sisanya silahkan dibagi. Kalau ini tadi kan isinya berapa? 2 mili toh? Berarti ini 0,3 terus isinya berapa sisanya? 1,7 katakanlah begitu ya. Nanti silakan 1,7 itu dibagi. Kira-kira ya hampir 1 cc-an. 1 cc kurang gitu ya. Oke, silahkan dimasukkan intrakutan. Bu, nyusawu ya Bu, saya suntik untuk obat bius. Tadi kan sudah saya tanyakan ya, kalau sudah tidak ada alergi. Ya, pinter. Oke, aspirasi dulu. Nah, jangan sampai terkena pembuluh darah. Kalau ada darah yang masuk berarti ganti posisi. Gitu ya, tapi biasanya akan jarang di sini. Kita masukkan 0,3 serut karena ini apa intrakutan biasanya agak bendul gitu nanti ya. Seret. Masukkan 0,3 saja. Set. Nah, begitu sudah dimasukkan 0,3, silahkan menuju ke mal yang pertama. Nah, secara subdermal. Masukkan. Karena ini karet ya, jadi mohon maaf ini saya bantu begini agar Mbak tahu posisinya kalau dia itu subdermal itu seperti apa. Ini kurang putih sini sebenarnya. Nah, ini subdermal. Ini subdermal. Nih, ya. Dia sampai seperti ini, gitu ya, sampai seperti ini. Masukkan ke arah pola V yang pertama, seret. Kemudian dengan ditarik, ya, satu ini narik, yang satu memasukkan obat, ya. Ini yang kiri narik, yang ini memasukkan, seret. Paham? Supaya obat ini rata, gitu ya, seret, gitu ya. Oke, terus. Begitu sudah menuju ke pola yang kedua. Nah, gini juga dan itu memang harus terlihat. Kalau ini kan karet ya, karet ini agak susah jika dibandingkan dengan kulit. Kalau kulit itu akan jelas terlihat terangkat betul ya seperti ini. Oke. Kemudian sambil ditarik dimasukkan. Seret gitu. Oke, sampai dengan selesai. Begitu ini mau keluar kan langsung ada darah ini biasanya ya. Seret. Dip. Ya, yes, biarkan sini dulu, tunggu reaksinya, ya, selama kurang lebih ya 60 detikan lah, 1 atau 2 menit, ya, minta reaksinya. Ya Bu, sebentar ya Bu, kersane patirosoni ini merasuk, ya. Nah, begitu nanti sudah merasuk, Mbak bisa cek, ya, cek terkait dengan ini apa obat biusnya ini sudah bekerja atau belum, gitu. Dengan cara apa? Boleh Bu pakai scalpel? Boleh. Pakai apa namanya? Pinset? Boleh. Bu, niki sakit mboten? Ditaruh di tempat insisi. Sakit mboten Bu niki? Mboten niku Mbak. Terus pertengahan di antara 2 V tadi. Niki Bu, ini sakit mboten? Oh mboten. Nggih, yang ini Mbak sakit karena ini yang kedua tadi ya. Mbak terasa misalkan gitu. Oke, nggih. Anu kita tunggu aja dulu. Boleh pakai pinset di beberapa titik. 1 titik dia mau di insisi, kemudian di pertengahan arah pola, gitu ya. Oke, terus atau kemudian Mbak boleh menggunakan scalpel, tapi kok koyok gini ya. Kalau mau scalpel pakai belakangnya, kan ini depannya, ini belakangnya. Bu, ini kraos ah?
rasa Bu niki gitu ya. Oh enggak Mbak, rasanya tebel, misalkan rasanya tebal, misalkan begitu ya, misalkan rasanya tebal gitu, hanya begitu saja. Maka nanti silahkan, kalau ibunya sudah merasa tebal berarti anestesinya sudah bekerja ya. Oke. Kemudian kalau sudah terasa tebal nak-naknya, misalkan itu ibunya kok reaksinya agak lama gitu ya, reaksinya untuk anestesinya agak lama, boleh mbak-mbak bantu dengan meratakan begini, boleh enggak apa-apa, diratakne dipola, tapi ini enggak wajib ya, ini enggak wajib. Misalkan tadi begitu dicek, oh sudah tebal, berarti ibunya sudah merasuk. Nah, oke, langsung silakan dilakukan insisi. Insisi menggunakan sudut yang cukup tajam gitu ya, boleh mau 90 boleh, mau 60 juga boleh, asalkan 1 kali jurus, bukan kok malah tek engek kayak peso dapur kayak gitu ya. Berarti ini 1 kali jurus. Ingat, karena nanti insisi ada luka. Bu, apunten ya Bu, saya mulai ya, 1 kali jurus. Udah ya, 1 kali jurus. Nah, 1 kali jurus saja. Sudah. Kemudian setelah itu Mbak cek keberadaan dari kapsul yang ada di dalam trokar. Ceknya dengan cara ini kan di tonjolan ini kelihatan nih, kelihatan apa namanya, batang, ada implan. Ini putih ya. Nah, ini sudah kelihatan, berarti ini ada 1. Kemudian kita ketuk. Bawah ada lagi. Bawah ada, terus atas masih kelihatan munduk, berarti ada 2. Paham ya non? Nah, kalau misalkan begini tadi atas ada, terus kemudian kamu duduk ini, kok misal gak muduk, berarti kapsulnya hanya 1. Paham ya? Berarti ini mungkin pabriknya keliru ngitung apa ya gitu ya. Yang penting ini atas ada, kemudian dicek. Oh ini bawah juga ada, berarti isinya ya. Oke, yes. Ini ada 1. Terus bawahnya ada 1. Oke, itu sudah kita lakukan pemasangan. Mbak dilepas, kemudian masukkan ke arah dengan begini, tajamnya menghadap ke atas. Oke, di beberapa kondisi hal ini memberikan ketidakuntungan, tapi teorinya panggah begini. Bu Ari lihat di berbagai referensi, teorinya panggah begini. Padahal kalau di lapangan dengan begini, ini akan memudahkan jaringan itu masuk ke sini sehingga menghambat. Kita sering safari KB, kalau kita agak kesulitan begini, kita telungkup neng gini, ini lebih mudah ya, karena nggak ada jaringan yang menghambat ya. Kalau misalkan secara teori seperti ini, harus menghadap keluar ke atas ya. Oke, kita masukkan dan upayakan semaksimal mungkin mbak-mbak untuk membuka. Kalau kulit itu kamu jembreng nih loh, dijembreng nih ya. Dan ini harus subdermal, ini harus betul-betul kelihatan seperti ini. Nah, harus kelihatan begini gitu ya, harus kelihatan seperti ini. Nah, begitu sudah masuk, silahkan nanti mbak-mbak menggunakan pendorong. Udah masuk ya, menggunakan pendorong dengan tanda panah di atas. Ini panahnya mana ya? Tanda panah di atas. Oke, ini nggak ada panahnya ini. Oke, begini. Kemudian mbak-mbak silahkan ditarik. Jadi prinsipnya seperti withdrawal saat mbak-mbak IUD. Kalau mbak-mbak tidak yakin yang kiri ini bisa narik dengan tepat, silahkan ganti posisi. Ini hanya menahan, yang ini menarik. Paham? Ini diam. Kalau ini hanya menahan berarti ini diam. Gitu ya. Oke, silahkan. Kalau mau posisi seperti ini berarti yang ini diam, terus yang ini yang narik. Oke. Aku kebablasan tonon. Ini non ya. Iya.
sorry. Bu Ari tadi ada hambatan, lagi ini sampai keputus. 1 ya, 1 non, 1. Mana? Oh iya ini. Biasa saya ulangi tangan saya. Oke sebentar, Bu Ari ulangi ya non ya. Udah, terus ini. Ulangi. Dorong. Tarik. Sampai dengan ada tanda 1 keluar. Oke, ini tanda 1 ya. Oke. Terus ini ada tanda 1. Oke, kelihatan? Nih tanda 1. Ini kan ada 1, ini 2. Nah, begitu sudah 1 ini Bu. Terus yang satunya ini ya. Oh iya. Begitu sudah 1 silahkan diarahkan ke pola yang kedua. Masuk. Terus ini diputar 380 derajat. Tag ini tadi udah patah soalnya ya. Tag sampai dengan dia patah, baru kemudian kita keluarkan. Sampai terlihat tanda 1. Sampai terlihat ada tanda 1. Oke. Itu ya Bu. Ya, udah. Oke. Kalau sudah ada tanda 1, kita raba sebelum kita mengeluarkan trokar. Oh, ini sudah ada V. Gitu ya. Oh, ini sudah lepas. Terus diraba di pucuknya trokar. Oh, ini sudah nggak ada kapsul. Gitu ya. Baru kemudian dilepaskan trokarnya. Terus didek. Itu ya. Ini kan bentuk Ini emang berjauhan gini Bu. Bisa berjauhan, bisa berdekatan. Gitu ya. Nggak harus nutup gini ya Bu? Enggak harus. Karena kan ini malnya kan ini beda. Iya. Ini mal untuk Indoplan yang lama ini ya. Ini kan panjangnya beda toh, non? Iya. Kalau misalkan kamu pakai mal pakai Indoplan yang baru, ini pasti akan berdekatan. Karena ini beda mal. Itu ya. Oke, ini ditutup. Kemudian setelah ditutup, silahkan Mbak-mbak, cukup mudah perawatannya menggunakan plester saja. Oke, silakan nanti di plester betulan ya. Dilekatkan ininya. Oke. Terus kemudian silakan diambil. Misal gini juga bisa Bu. Karena ini lukanya ke arah sana, maka Mbak-mbak merekatkan ke sini. Paham ya? Luka insisi ini tadi kan dia jurusnya ke arah sana. Nah, ini apa sih? Horizontal ya? Seret. Maka merekatkanmu harus begini. Balikannya benar. Betul. Supaya dia bisa begini. Nah, kalau dia lukanya vertikal, merekatkanmu kan harus horizontal. Tapi karena ini lukanya horizontal, jadi dia harus vertikal. Oke, terus kemudian setelah itu silakan Mbak menggunakan kasa. Ini kok minimalis banget modalnya yo. Nggak ada kasa kan? Nanti dikasih kasa, gitu ya, kasih kasa. Kemudian baru kita berikan perban. Nah, ini kasanya kasa kotak ya. Yang ditaruh kasa di bagian mana? Ini di atas ya, di atasnya aja, di atasnya. Mudahnya untuk menghindari supaya nggak langsung perban aja. Misalkan katakanlah nggak perlu perban, Bu, nggak perlu kasa, nggak apa-apa. Gitu. Terus kemudian dilakukan perban. Tapi Mbak-mbak yang zaman now nggak pakai beginian. Kalau teorinya masih begini. Zaman now kamu pakai gini, ubut-ubutan terus mau renung bojomu. Waduh, dia apa ini ya? Sehingga untuk zaman sekarang biasanya kita menggunakan Hipavik. Begitu ini sudah, nanti ditempel Hipavik menyilang ya. Satu lurus gini, yang kedua di atasnya begini, ketiga gini lagi,
beda. Ya. Nanti untuk perban boleh Mbak buka ya dalam waktu berapa hari ya? Berapa hari nanti perban buka 2 hari ya? 2 hari enggak salah ya? Apa? Alarm, abaikan, klik abaikan. Itu alarm jemput anak saya. Udah? Melo. Nah. Terus untuk yang dalam itu paling tidak 5 hari baru dibuka. Untuk yang hari. Yang luar berapa hari? 2 hari. Itu di slide-nya baru ada. Di slide terus. Nah itu. Oke, jangan buka pembalut tekan selama 48 jam. Jadi yang luar boleh dibuka selama 2 hari. Terus di dalam ini 3 sampai 5 hari. Dan tidak boleh kena air. Nah, yo mandi yo carane. Banyak jalan menuju rumah. Ya. Oh, ini. Yang penting kan ini. Terus intinya 5 hari tidak boleh kena air. Baru nanti kalau setelahnya Bapak ingin kontrol boleh, kontrol di 1 minggu pertama boleh, tapi sebenarnya prinsip untuk pemasangan implan itu kalau nggak ada keluhan, nggak kontrol pun nggak masalah. Hanya kontrol 1 tahun sekali rutin. Nah, 1 tahun sekali rutin. Kalaupun misalkan nanti mau kontrol, boleh 1 minggu pertama, setelah itu 1 tahun sekali. Atau kalau ada keluhan, itu ya. Nah, ini tadi dibebat tuh ya. Oke, bisa bebat kok enggak kamu? Ini kalau masih zaman old pakai ini. Terus Bapak silakan tali di pinggirnya boleh. Jangan dipas lukanya ya. Baru dipotong. Ya. Jadi yang ini tuh 2 hari, terus yang plester ini 3 sampai 5 hari. Oke. Gitu ya. Oke, itu untuk pemasangan. Lihat dulu pemasangan. Ini untuk ilustrasi pencabutan. Iya.